Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang saya akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masih ada di tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Kita lanjut ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kondisi geografis berbagai wilayah di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tentang kota Batam. Perhatikan dua gambar berikut. Sebelah kiri itu adalah gambar dari kota Batam dan sebelah kanan adalah gambar peta dari kota Batam. Batam sendiri itu berbatasan dekat sekali dengan negara Singapura. Nah, secara lebih detail kita akan bahas tentang kondisi geografis Batam. Anak-anak, kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun menjadi kota terbesar, tetapi Batam bukanlah ibu kota Kepulauan Riau. Ibu kota Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Dan ingat bahwa Kepulauan Riau itu berbeda dengan Provinsi Riau. Anak-anak, wilayah kota Batam itu terdiri atas Pulau Batam, Pulau Rempong, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Kota Batam memiliki jarak yang sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Luas daratan mencapai 715 km persegi dan luas keseluruhannya mencapai 1527 km persegi. Nah, bagaimana dengan batas kota Batam? Di sebelah utara, Batam berbatasan dengan Selat Singapura dan negara Singapura. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut pada materi PPKN tentang manfaat gotong royong. Nah, anak-anak, gotong royong itu diartikan sebagai sikap tolong-menolong dan kerjasama antar warga dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat. Manfaat gotong royong sendiri bagi pembangunan adalah yang pertama, persatuan antar warga semakin kuat, meningkatkan kerjasama dan tolong-menolong, menumbuhkan semangat rela berkorban demi kepentingan bersama. Ingat ya anak-anak, gotong royong adalah salah satu perilaku yang mencerminkan sila Pancasila yang kelima. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut pada pembelajaran materi IPA tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Anak-anak, hewan vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata atau ada juga yang menyebutnya dengan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi kata A dan in di depan itu berarti tidak. Bahasa ulangi ya, vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang, sedangkan avertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya ada di gambar, hewan vertebrata itu adalah ada ikan, kemudian burung, reptil, kemudian amfibi seperti kata, dan mamalia seperti kuda, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian avertebrata atau invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada cacing, kemudian hewan-hewan echinodermata seperti teripang dan juga bintang laut. Kemudian ada juga hewan-hewan kecil serangga seperti lebah, kemudian ada juga laba-laba, itu juga termasuk ke hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah anak-anak, sekarang kita akan membedakan hewan vertebrata dan avertebrata dilihat dari ciri-cirinya. Nah yang pertama kita lihat berdasarkan kriteria tulang belakangnya. Jelas tadi sudah Bu Asna sebutkan bahwa hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak jangan lupa ya, avertebrata itu sama dengan invertebrata, tetapi di sini kita menggunakan avertebrata saja. Kemudian yang kedua, bentuk tubuhnya untuk hewan vertebrata itu adalah simetri bilateral. Sedangkan hewan avertebrata itu memiliki bentuk tubuh berupa simetri bilateral dan ada juga yang simetri radial. Nanti akan Bu Asna tunjukkan gambarnya setelah ini.
Kemudian yang ketiga adalah sistem peredaran darahnya. Untuk hewan vertebrata itu tertutup, berarti melewati pembuluh darah. Sedangkan hewan avertebrata itu sebagian besar terbuka, hanya beberapa saja yang tertutup. Jadi rata-rata sistem peredaran darahnya itu tidak melewati pembuluh darah. Kemudian yang keempat adalah otak. Nah, hewan vertebrata ini biasanya dilindungi oleh tengkorak, sedangkan hewan avertebrata umumnya tidak dilindungi oleh tengkorak. Kemudian berikutnya adalah alat pernafasan hewan vertebrata. Itu memiliki paru-paru dan juga insang. Nah, ada yang paru-paru, ada juga yang insang. Kalau hewan avertebrata itu alat pernapasannya sangat sederhana. Kemudian berikutnya sistem syaraf. Untuk vertebrata sendiri itu lebih kompleks dan lebih beragam letaknya. Sedangkan hewan avertebrata itu sederhana dan biasanya letaknya itu ada di perut. Nah, ini yang membedakan. Kemudian berikutnya jenisnya itu hewan vertebrata itu biasanya dibedakan menjadi 5. Ada ikan, kemudian amfibi itu seperti kata, kemudian reptil seperti ular, kemudian bermacam-macam burung dan bermacam pula mamalia. Sedangkan hewan avertebrata tadi yang sudah Bu Asna sebutkan itu ada hewan berpori, kemudian hewan berongga, ada cacing, kemudian hewan-hewan yang bertubuh lunak. Biasanya ukurannya agak kecil dan bertubuh lunak gitu. Nah, anak-anak, ini dia adalah bentuk tubuh dari beberapa vertebrata dan vertebrata. Untuk yang sebelah kiri itu adalah simetri radial dan sebelah kanan itu adalah simetri bilateral. Jadi simetri bilateral itu berarti membelah bagian tubuh menjadi 2, kanan dan di kiri itu ukurannya dan bentuknya sama. Nah, untuk simetri radial itu berarti bagian tubuhnya terbagi menjadi beberapa bagian. Berikutnya kita akan mengidentifikasi contoh beberapa hewan. Nah, yang pertama adalah hewan ini ya, ada burung lovebird, berarti nama hewannya adalah burung. Jenis hewannya adalah vertebrata karena memiliki tulang belakang. Kemudian organ geraknya adalah kaki dan sayap. Cara bergeraknya adalah berjalan dan terbang. Berikutnya ada gambar hewan lipan, merupakan hewan yang berjenis avertebrata. Organ geraknya itu sepasang kaki di setiap segmen perutnya dan cara bergeraknya tentu adalah berjalan. Berikutnya masih ada lagi. Ada hewan kucing dengan jenisnya adalah hewan vertebrata karena termasuk ke mamalia dan memiliki tulang belakang. Kemudian organ geraknya adalah kaki dan cara bergeraknya adalah berjalan. Kemudian berikutnya ada siput, di mana siput ini termasuk ke hewan avertebrata karena tidak memiliki tulang belakang dan tubuhnya juga cenderung lunak. Kemudian organ geraknya adalah perut dan cara bergeraknya itu adalah berjalan. Nah, dalam berjalan ini dia dibantu oleh lendir dari tubuhnya. Kemudian anak-anak menentukan ide pokok ini adalah beberapa kali sudah kita bahas. Jadi Bu Asna tidak akan menjelaskan panjang lebar. Bu Asna hanya akan memberikan contohnya itu pada paragraf pertama saja. Pemanfaatan belut hewan kaya manfaat. Belut merupakan jenis ikan air tawar. Belut bertubuh licin dan bulat memanjang yang hanya memiliki sirip punggung. Belut biasanya hidup di sawah atau lumpur. Ikan belut memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh. Protein tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh. Protein juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Nah, dari paragraf pertama ini kita bisa lihat anak-anak ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, untuk kalimat utamanya sendiri itu kan berarti harus lengkap ya. Belut merupakan jenis ikan air tawar. Tapi kalau ide pokok berarti ada beberapa kata yang kita hilangkan menjadi lebih sederhana. Contohnya adalah belut merupakan ikan air tawar, atau belut merupakan ikan air tawar, itu boleh. Nah, itu adalah contoh bagaimana menentukan ide pokok. Jadi kalian cari kalimat utamanya dulu, kemudian kalian sederhanakan menjadi tinggal inti-inti saja dari kalimat tersebut. Nah, berikutnya corak gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, gambar ilustrasi itu memiliki beberapa corak. Yang pertama adalah corak realis.
realis atau real. Real itu artinya nyata. Realis merupakan gambar yang dibentuk menyerupai keadaan objek aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya adalah gambar buah-buahan ini, jadi disesuaikan dengan ukuran, bentuk sesuai dengan aslinya, gitu ya. Makanya disebut sebagai realis. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan huruf yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya ini ya, ada gambar tikus. Ini adalah lambang dari koruptor anak-anak, digunakan untuk mengkritik pejabat-pejabat yang suka korupsi. Ini disebut dengan corak gambar karikatur. Berikutnya masih ada lagi. Yang ketiga adalah corak kartun. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun sanggup berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, ini contohnya ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya sehingga menjadi lebih indah. Contohnya ya, ini gambar gajah, bentuknya masih seperti gajah tapi diberikan corak-corak khusus sehingga menjadi jauh lebih menarik dan estetik. Begitu anak-anak. Nah, itu dia anak-anak materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.